itu harus dipaksakan identifikasi masalah. Kalau itu teorinya namanya cocok logi, Bapak. Jadi bukan berdasarkan realitas yang ada. Padahal Saya ingin jawab secara efisien beberapa pertanyaan, kecuali tadi Mbak Rike kurang efisien ya. Tadi. Terbongkar, Rieke Diah Pitaloka, paksa Menteri Koperasi ungkap dampak efisiensi anggaran yang berdampak pada kelompok rakyat kecil. Awalnya dirahasiakan, si Oneng ngotot, fakta harus diungkap, kebenaran wajib diperdengarkan di ruang publik. orang itu yang dianggap 1235. Nah, dengan sebarannya karena supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 235 orang. 1.035 orang yang akan kurang lebih quote and quote PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Ya, Demikian ya, Pak? Betul. Ya, kali ini saya ingin memberikan reaksi terhadap sebuah video yang bisa kita temukan di TV Parlemen Channel, yaitu video rapat dengar pendapat antara anggota DPR Komisi 6 dengan Kementerian Koperasi. Ada hal yang menarik di dalam rapat dengar pendapat tersebut, di mana Budi Ari yang mencoba menghindar pertanyaan dari anggota DPR fraksi PD Perjuangan. Dia, Rieke Pitaloka, yang meminta kepada Kementerian Koperasi untuk memberikan daftar rincian apa-apa saja belanja yang terdampak dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Nah, di dalam pembacaan rinciannya sempat Budi Ari menghindar dan mengatakan bahwa pertanyaan yang disampaikan oleh dia, Rieke Pitaloka ini tidak efisiensi. Namun di sesi akhir daripada rapat dengar pendapat ini, dia, Rieke Pitaloka, kemudian memaksa Budi Ari untuk menyampaikan rinciannya, dan dalam keadaan terdesak Budi Ari kemudian menyampaikan salah satunya adalah terdapat lebih daripada 1.000 tenaga honorer atau karyawan lepas di lingkungan Kementerian Koperasi yang harus terdampak dari kebijakan efisiensi ini. Nah, inilah sebetulnya yang diinginkan oleh Diah Pitaloka, Rieke Diah Pitaloka, atau yang sering juga akrab dipanggil dengan panggilan si Oneng di dalam film yang pernah dibintangi, adalah seorang anggota dewan yang konsisten memperjuangkan kepentingan konstituennya, khususnya rakyat kalangan menengah ke bawah. Dan Diah Pitaloka tidak ingin salah satu dampak daripada efisiensi ini akan berimbas kepada kelompok rakyat menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Dan setelah Budi Ari kemudian mengungkapkan dampak tenaga honorer lebih daripada 1.000 karyawan koperasi yang harus dirumahkan, Diah Pitaloka pun bereaksi keras dan memberikan rekomendasi agar kebijakan efisiensi di kementerian itu dapat ditinjau kembali. Nah, bagaimana keseruan debat antara Budi Ari dan Diah Pitaloka? Kita simak selengkapnya di video ini. Jangan lupa bantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini, agar channel ini dapat berkembang dan kami dapat tetap menghadirkan berita-berita berimbang yang tidak hanya menguntungkan satu sisi di sisi pemerintah, tetapi juga berita yang mampu menjadi kontrol sosial di dalam terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, khususnya bagi rakyat-rakyat kecil dan kelompok yang termarginalkan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Bu Rike, efisiensi anggaran dan sebagainya, saya pikir sudah terjawab dari yang mana? Izin, pertama tadi mengenai karena kita melihat, saya harus live ya. Jadi kalau kita lihat pimpinan, pertama adalah dampak itu penting untuk disampaikan. Tapi bukan kenapa itu menjadi penting, karena pimpinan dan anggota Komisi 6, kita ini sedang menjalankan politik anggaran, manakala nanti ada masalah, itu dampak sudah disampaikan. Tapi bukan berarti kita menyetujui, tadi sudah disampaikan oleh rekan sebelumnya, kemudian ini membuat seolah-olah nggak bisa efisien begitu. Saya sepakat, Pak, bahwa efisiensi ini harus berkorelasi dengan optimalisasi, berdampak pada penggunaan anggaran negara yang efektif begitu, dan penting kiranya pimpinan dan juga anggota dasar hukum. Kenapa saya tadi jadi panjang? Karena efisiensi ini ada dasar hukumnya, dan dasar hukum itu perlu menjadi pegangan dalam efisiensi. Saya ingin bertanya tadi, apakah sudah identifikasi yang sesuai dasar hukum surat Menkyu nomor 5 nomor titik
nomor S-37-MK.02/2025 di mana identifikasi rencana efisiensi meliputi belanja operasional dan operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Sudahkah sekalian untuk yang lainnya, ini sudahkah disesuaikan dengan angka 2, butir 2, dan angka 3 nih. Identifikasi rencana efisiensi, saya garis bawahi, tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bansos. Karena kami tidak mau mendengar seperti kejadian-kejadian mitra komisi lain, lalu terjadi PHK, Pak. Seperti RRI, TVRI, begitu. Harus ada kepastian di dalam rapat ini bahwa efisiensi yang saudara-saudara lakukan sudah sesuai dengan surat Menteri Keuangan, khususnya tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bansos. Demikian pimpinan, mohon keterangannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rike. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tadi pertanyaan dari Pak Darmadi tentang 1235 PPLK penyuluh pelapangan operasi yang jumlahnya 1235 orang. Itu yang nanti akan kita formulasikan karena hanya itu akan terganggu pasti. Karena itu dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa. Makan itu jasa. Jadi langsung dipotong. Makan itu kita akan minta dalam forum ini untuk nanti juga kita bicara soal. Izin pimpinan, oleh karena itu mohon tercatat Pak berapa orang, izin ya Pak ya. Ya, mohon berapa orang itu yang dianggap 1235. Nah, dengan sebarannya karena supaya orang tahu akibat dari efisiensi yang dilakukan ada 1235 orang. 35 orang yang akan kurang lebih quote and quote PHK karena masuk dalam item barang dan jasa. Ya, Demikian betul, ya Pak? Betul. Andai saja Rieke Diah Pitaloka tidak mendesak Budi Ari untuk membacakan rincian dampak efisiensi di Kementerian Koperasi, maka mungkin kebijakan merumahkan 1.235 orang tenaga honorer di Kementerian Koperasi tidak akan pernah terekspos. Kementerian dengan pemahaman yang sempit memasukkan gaji honorer ke kelompok belanja barang dan jasa, dan lalu dianggap legal untuk dipangkas, mengakibatkan ribuan rumah tangga kehilangan mata pencaharian di berbagai wilayah di Indonesia. Celakanya lagi, sama seperti juru bicara kepresidenan yang menganggap bahwa pemangkasan anggaran ini seperti membuang lemak jahat di tubuh, Budi Ari pun mengulang perkataan yang sama. Pernyataan Dedek Prayudi yang kemudian dibungkam Adian Napitupulu dalam sebuah acara debat di TV nasional, dapat kalian tonton di video kami sebelumnya. Sesuai dengan visi Presiden dan instruksi Presiden mengenai efisiensi, kami Kementerian Koperasi sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Presiden, karena itu tujuannya adalah untuk membuat anggaran-anggaran di semua kementerian lembaga mengurangi lemak-lemaknya. Tentu saja merumahkan karyawan lebih dari 1.000 orang dan kemudian menyebut kebijakan ini sebagai kebijakan membuang lemak jahat di tubuh adalah analog yang sangat tidak etis dan menggelitik rasa kemanusiaan kita semua. Rieke Diah Pitaloka sangat murka dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil ini. Rieke Diah Pitaloka bukan hanya berteriak di ruang sidang minta agar kebijakan itu ditinjau ulang, Rieke bahkan memaksa Komisi 6 DPR RI untuk memasukkan pandangannya ke dalam kesimpulan rapat dengar pendapat yang harus dan wajib menjadi bahan evaluasi Kementerian Koperasi. Rieke bahkan terlihat berjalan mendekati Sekretariat Dewan yang sedang bertugas merumuskan kesimpulan rapat untuk memastikan bahwa pandangannya benar-benar dituliskan dalam kesimpulan rapat. Bagaimana menurut kalian? Pantaskah kebijakan yang memberhentikan dan membunuh mata pencaharian rakyat kecil dapat dianggap efisiensi yang dianalogkan seperti membuang lemak jahat dari tubuh? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di kolom komentar agar channel ini dapat terus bertahan. Terima kasih.